Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan sore bersama saya ya Mersia Fawita di kelas keuangan. Nah, kali ini kita akan mengupas beberapa tugas dari jawaban mahasiswa. Di sini ada beberapa yang saya pilih. Tentunya ini terkait dengan kebijakan ya, yang bersinggungan dengan ulasan Kementerian Keuangan Sri Mulyani terkait dengan menaikkan tarif cukai rokok ya. Yang presentasi kali ini mungkin ada sekitar 10% di tahun 2003 hingga 2004. Nah, pertama kita coba lihat dari jawaban Bapak Jafri Manedi terkait dengan alasan ya Menteri Keuangan menaikkan tarif cukai rokok ya. Pak Jeffrey mengatakan setuju dengan menaikkan tarif cukai rokok dikarenakan sebagai salah satu langkah pengendalian konsumsi rokok atau produk hasil tembakau. Salah satu tujuannya adalah prevalensi merokok roda pada anak dapat menurun ya. Penurunan prevalensi ini dapat berdampak positif bukan hanya dari sisi aspek anggaran kesehatan, namun juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk komitmen terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, ini jawaban dari Bapak Jeffrey Manedi. Hal ini juga sama disampaikan oleh Bapak Revi Andi terkait alasannya menyetujui dengan menaikkan taraf cukai rokok selain menambah income buat negara, juga sebagai tujuan sebenarnya adalah bagaimana supaya perokok ini aktif dapat dikurangi. Nah, itu salah satu saran ya dari Bapak Revi Andi. Nah, ini jawaban pada dasarnya sama ya, karena menyetujui atas kebijakan yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan. Nah, berbeda lagi dengan beberapa netizen yang menyampaikan kontra terhadap menaikkan tarif cukai rokok ini. Ada juga yang mengatakan sampai mengeluarkan uang sekitar 27 lebih ya triliun oleh negara. Itu datanya dari mana ya? Karena belum ada data yang relevansi dari kesehatan sendiri. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa hasil cukai ini bisa dikorupsi oleh berbagai pihak ya, yang mana akan merugikan negara. Risikonya merokok ini sangat berdampak kepada negara kita, tetapi kalau orang yang merokok yang mengalami dampak ini hanya orang perorangan yang mengkonsumsi rokok ini saja. Ada lagi yang komentarnya, kenapa kita lebih mengkaji menanggulangi faktor dari mengkonsumsi rokok ini? Kenapa tidak hanya melakukan actionnya untuk menutup pabrik rokok itu sendiri ya? Nah, ada juga menurut Umar Rahmat ya terkait dengan komentarnya, kalau tujuannya untuk mengurangi konsumsi rokok, rasanya ini cetak amat caranya. Cukai sudah naik dari jam dahulu, hasilnya volume batang yang diproduksi perusahaan rokok terus growth, artinya jumlah konsumen akan terus bertambah. Rokok mahal gak bikin orang jadi stop merokok. Mereka malah switch rokok murah atau malah beli rokok bebas cukai. Nah, ingat ya, ketika kita mengkonsumsi rokok ini semakin meningkat, ini efeknya lebih kepada beredarnya rokok yang ilegal ya, karena seperti itu bentuk produksinya. Nah, akhirnya udah menyangkut tanggung jawab negara dalam penerimaan CHT-nya malah menurun ya. Mulai dari sosialisasi iklan, nggak boleh sama sekali, nggak boleh ngerokok di tempat umum ataupun di jalanan. Penjualan bisa terbuka kayak sekarang, orang-orang males ngerokok kalau dilarang di mana-mana, ujungnya gadut nanti di rumah doang. Menurut saya sih, ini menurut komentar orang lain ya. Nah, kita lanjutkan lagi dari hasil dari tanggapan ya dari setiap mahasiswa. Kita lanjutkan. Ini ada lagi menurut Sepriadi.
Nah, kalau menurut Septriadi ini, dia mengatakan bahwa Menteri Mulyani ini menaikkan cukai rokok ini ataupun cukai hasil tembakau atau disebut dengan CHT ini sebagai salah satu dalam mengendalikan konsumsi rokok atau produksi hasil tembakau. Tujuannya adalah untuk meringankan ya ataupun menurunkan pada anak yang mengkonsumsi rokok ini hingga 8,92% pada tahun 2023 ini maksudnya ya. Konsumsi rokok atau produksi hasil tembakau ini berisiko berat terhadap kesehatan sehingga terdapat pengenaan cukai. Kementerian Keuangan mencatat bahwa beban penanggunaan kesehatan dari dampak rokok ini mencapai 27 triliun setiap tahunnya dan bisa turun meningkat jika jumlah perokok terus berdampak. Dari aspek anggaran ini, untuk kesehatan, alokasi anggaran penanggulangan dampak rokok hingga mencapai 17,9 hingga 27 triliun per tahun. Jadi ada data yang kita dapatkan sekitar 27,7 triliun per tahunnya. Bagaimana bentuk kebijakan ini kalau kita lihat yang mana Kementerian Keuangan akan menaikkan ya cukai rokok ini dengan rata-rata sebesar 10% untuk tahun 2023 hingga 2024. Jadi jangka 2 tahun ya kebijakan ini kita lihat ya. Nah, di sini ada sebenarnya 4 poin ataupun aspek yang kita perhatikan yang harus kita balancekan ketika kita membahas ya tarif cukai ini semakin naik. Nah, yang pertama adalah aspek pengendalian konsumsi yang memiliki kesehatan. Nah, di sini apabila konsumsi naik, maka kesehatan ada hubungannya, karena kalau seandainya orang banyak yang merokok ya tentunya ada beberapa kesehatan mereka yang juga terganggu ya dari catatan medisnya. Nah, di sini yang harus diperhatikan sekali adalah bahwa kebijakan ini harus betul-betul direncanakan dan harus fokus kita untuk menetapkan apa bagusnya yang terbaik untuk kita rencanakan. Kemudian yang kedua adalah aspek produksi berkaitan dengan tenaga kerja. Nah, ini tidak hanya dirugikan ataupun berdampak kepada orang yang mengkonsumsi saja, tetapi ada juga hubungannya dengan petani tembakau ya. Jadi nggak hanya penanganan ini untuk kesehatan bagi yang dampak merokok, tetapi juga petani lainnya ataupun yang berhubungan dengan tenaga kerja juga harus ada bantuan terkait petani yang memberikan produksi tembakau ini ataupun yang memproduksi petani ini. Kemudian adanya yang ketiga terkait dengan penerimaan negara. Nah, ini kenaikan tarif cukai sudah melebihi dari tiap tahunnya sudah melebihi anggaran negara. Nah, hal ini yang menjadi kekhawatiran ya setiap orang ya. Karena kalau kita selalu menganggarkan pembiayaan pajak, tentu bukan berarti tidak besar pemasukan negara kita, tapi ada halnya kalau seandainya tidak dikelola dengan baik tentu akan mengakibatkan KKN ya. Nah, hal ini sangat merugikan sekali bagi masyarakat luas. Nah, ini harus diperhatikan lagi oleh pemerintahan. Jadi tidak hanya menaikkan, tetapi bagaimana dia nanti mengelola hasil uang ini dengan baik ya. Karena kalau kita di sini kita lihat 27 triliun itu tidak sedikit ya, itu sangatlah banyak karena 1 rupiah saja itu sangat memaknai sekali. Nah, kemudian yang keempat yang harus kita balancekan adalah aspek pengawasan barang kena cukai ya. Ini berhubungan dengan barang ilegal. Tentu tingginya cukai rokok ini semakin besar beredarnya ilegal yang ada di pasaran.
Nah, hal ini perlu diperhatikan sekali oleh pemerintah dalam menyimbangkan keempat aspek ini yang menjadi tolak ukur kita untuk memaksimalkan setiap kebijakan. Nah, agar semuanya bisa transparan dan bisa kita pertanggungjawaban dengan baik, begitu ya.